Tuhan menolongku dari
dan kita semua yang datang dibukakan jalan ya. Ada mujizat demi mujizat terjadi ya. Coba lambaikan tangan yang merasakan bahwa hadirat Tuhan ada dan terus mengalami setiap kali ibadah. Coba lambaikan tangannya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih ilustrasi dulu ya sebelum kita menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap kita, kalau kita mendengarkan firman, itu tergantung respon kita masing-masing. Ilustrasinya seperti aqua ini ya, air di dalam aqua. Bapak Ibu Saudara, seberapa kosong kerinduanmu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kerinduanmu berisi, begitu mengharapkan Tuhan seperti botol aqua ini, ya, hampir seperlima akan habis. Yang kosong ini akan diisi oleh hadirat Tuhan. Yang kosong ini akan diisi oleh kerinduan dan jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang datang itu pasti berbeda ya. Akan kepenuhannya, akan mendapatkan berkat. Begitu kita sangat merindukan Tuhan, maka Tuhan sangat menjamah kita dan memenuhkan hidup kita. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu kebenaran. Di dalam gereja Tuhan itu ada 5 jawatan. Ada jawatan rasul, ada jawatan kenabian atau nabi, ada jawatan penginjil di jari tengah, ada jawatan gembala dari manis, dan ada jawatan pengajar. Ya. Jadi setiap kali ibadah, pembicara-pembicaranya itu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan panggilannya masing-masing. Ya. Jadi ada jawatan yang kemarin berbicara itu bicara tentang penginjilan, ya berarti jawabannya penginjil, ya. Ada yang suka doa, berarti jawabannya atau jawabannya itu dia adalah kenabian, ya. Nanti next ke depan kita akan belajar tentang 5 jawaban ini. Oke, ya. Ya, hari ini saya mau bicara tentang hidup manusia. Perlu sekali kita belajar untuk diajar ya. Belajar untuk memahami tentang apa yang namanya hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini adalah bangunan. Tuhan sedang merancang bangunan hidupmu. Hidupku dibangun. Tuhan mau supaya kita semua mengerti bahwa bangunan itu harus dinikmati oleh Tuhan sebagai pencipta. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu hidup manusia. Subtemanya agar kita tidak main-main dengan hidup ini. Nah, next. Dan menghargai setiap detik kehidupan dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-25. Saya minta hambanya, Brother Robert tua, Pak Robert mohon bantu saya untuk baca. Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Matius 6 ayat yang ke-25 kita berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kadang-kadang kita suka terbalik ya. Kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa Puji Tuhan, hambanya Bapak James tadi kita akan bersaksi. Ya, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita kembali dalam Matius 6 ayat 25. Dikatakan, jangan kita khawatir, karena hidup itu lebih penting daripada makan. Nah, hari ini kita harus memahami cara berpikir Tuhan mengenai hidup. Apa arti hidup? Kita harus memaknai kondisi hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti hidup itu adalah satu maksud yang terkandung di dalam atau di balik keberadaan kita yang masih ada dan yang terus bergerak, bekerja sebagaimana mestinya.
Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti hidup. Nah, hidup pada suatu subjek yang luar biasa, di mana manusia berusaha untuk mencari apa ini nilai hidup. Hidup ini apa sih? Ada dua pengetahuan besar yang seringkali manusia pakai untuk melihat atau meneliti tentang kehidupan. Yang pertama, manusia secara ilmu pengetahuan dia menggunakan rasionya. Next. Ya. Ada dua sudut pandang tentang kehidupan. Ya, secara pengetahuan dunia dikatakan, ya ada ilmu biologi, kita tahu bersama ya, ilmu biologi dalam mencoba meneliti asal muasal kehidupan manusia. Ada juga ilmu psikologi itu meneliti menjelaskan kehidupan manusia dalam diri seseorang, perilakunya dengan sesamanya. Kita tahu bersama tentang ilmu ekonomi, ini sudut pandang pengetahuan dunia. Orang berusaha menilai hidup dari sudut pandang rasionya. Ya. Ada juga ilmu ekonomi, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Ilmu pengetahuan meneliti dan menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Dan kesenian, menjelaskan ekspresi emosi manusia. Ini yang coba manusia usahakan untuk mencari akan arti hidup dari sudut pandang pengetahuan atau rasionya dia. Tetapi ada yang kedua, yaitu pengetahuan spiritual. Mari kita lihat, di dalam dunia keagamaan pun manusia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hidup tersebut. Pada prinsipnya ada 4 pertanyaan mendasar yang dipertanyakan dan dijawab oleh sistem filosofi agama-agama. Yang pertama kita bisa lihat ontologi, itu biasa dia bertanya dari mana saya berasal. Ilmu ontologi. Kemudian kita tahu bersama ilmu antropologi, siapa manusia dan siapa saya. Itu dipelajari, dianalisa, diteliti. Berikutnya, kemana saya akan pergi? Kita belajar ilmu teologi. Itu bicara tentang ketuhanan. Kemana saya akan pergi? Dijawab oleh teologi. Dan yang terakhir aksiologi, apakah yang bernilai dalam hidup kita ini? Next. Dari keempat jawaban ini akan membentuk satu sistem kepercayaan, ya, world view. Dengan demikian, world view itu adalah sistem kepercayaan yang dibentuk oleh pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah lihat. Kemana saya akan pergi? Siapa saya? Dan ini membentuk satu sistem kepercayaan atau world view. Dan ini bisa dijawab oleh Alkitab. Dengan demikian, Alkitab kita ini adalah salah satu dari sistem kepercayaan yang menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Di dalam Alkitab semuanya ada. Kemana kita mau jalan, di mana arah ke depannya kita, siapa kita, semuanya dijawab dengan Alkitab secara benar. Next. Sekarang kita akan melihat dan mendengar apa kata Alkitab tentang hidup manusia. Saya perlu menjelaskan ini karena ini sebagai dasar kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa membangun segala sesuatunya kehidupan rohani kita, tapi kalau dasar kita tidak tepat, tidak benar, maka ketika dasar digoncang, kita akan bisa jatuh. Karena apa? Karena setan tahu dasar kehidupan kita masih lemah. Terus sebabnya mari pahami dengan benar, dengan jelas bahwa Alkitab itu punya pandangan tentang hidup manusia menurut kata Alkitab. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa hidup itu punya titik awal yang jelas, ya. Mazmur 90 ayat 12 dan juga dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 1 nanti bisa baca di rumah. Yohanes 1 ayat yang pertama juga, pada mulanya adalah firman. Firman tinggal bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang terakhir Kisah 17 ayat yang ke-26. Saya undang Pak Roto mau baca. Kejadian 17 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Kisah 17 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Iya. Dikatakan bahwa
bahwa dari satu orang, kita berkata Kisah 17 ayat 26, Dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Alkitab jelas sekali katakan bahwa titik segala kehidupan itu jelas, titik awalnya. Tidak ada samar-samar di Alkitab. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan tentang hidup? Yang kedua, Alkitab katakan begini, hidup adalah suatu pemberian atau hadiah. Hidup kita adalah suatu korban yang harum bagi Allah. Tahukah kau, hidupmu dan hidupku adalah hadiah yang indah bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau hidup kita benar di mata Tuhan, kita menjaga hati kita, maka Tuhan bersuka cita. Bahasa Alkitabnya Tuhan berkenan. Karena kita adalah korban yang harum. Tuhan melihat kita sebagai hadiahnya Dia. Itu sebabnya mari kita jaga sungguh-sungguh hati kita dan hidup kita. Sebelum saya datang ke tempat ini, baru saat tadi ada satu kisah. Saya punya adik, punya keponakan, ada sedikit masalah. Dia masih muda. Ini saya kasih gambaran supaya kita memahami bahwa segala sesuatu, situasi apapun bisa terjadi kalau kita tidak menjaga hati kita tidak mengerti bahwa kita adalah hadiah yang indah buat Tuhan. Dia yang butuh pekerjaan, akhirnya masuk dalam satu sindikat yang dia tidak tahu, dia hanya kurir, kerja biasa, langsung ditangkap. Masih muda, ada pesan grup, butuh uang, menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang. Pelajaran yang sangat bagus untuk kita dengarkan, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh arus uang yang ada, ya. Hidup kita ditentukan betapa kita adalah korban yang indah di hadapan Tuhan, hadiah yang indah di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita tertutup mata batin kita, tertutup pemikiran kita hanya karena tipuan sesaat dari dunia ini. Ya. Sadarilah bahwa kita adalah hadiah yang baik atau yang indah buat Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini dikatakan, bahasa Yunaninya daripada hidup yang indah atau hadiah buat Tuhan itu telema. Dikatakan kesenangan. Mari kita buka Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Senang para Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, silakan baca. Wahyu pasal 4. Ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Kata kehendak itu aslinya Yunani-nya adalah telema. Artinya kesenangan. Ya, jadi kalau kita memuji-muji Tuhan, hati kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan menghirup akan pujian penyembahan kita dan itu menjadi kesenangannya Dia. Makanya senang sekali Tuhan bergaul sama orang-orang yang suka berdoa, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Next. Ya. Yang kedua, hidup adalah yang ketiga, hidup adalah next one. Hidup adalah suatu kepercayaan. Ya, atau kepercayaan. Delegasi untuk tugas yang mulia menjadi duta kerajaan. Itu sebabnya setan begitu senang kalau kita jatuh dalam dosa. Setan berusaha untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena ada tugas yang mulia yang ada di dalam hidupmu, menjadi duta kerajaan Tuhan. Oleh karena kita sebagai duta, maka ada tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita kembalikan. Ya, Tuhan minta kita bertanggung jawab atas hidup kita. Coba kita buka Lukas pasal 12. Ini saya kasih contoh, ada satu ayat di Alkitab yang luar biasa. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Saya minta Pak Roko baca. Lukas 12 ayat 16 sampai 21, silakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin, amin, amin. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20 dikatakan dengan jelas sekali bahwa hidup orang ini hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Ya. Dia berkata aku dan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kau diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, sadarilah seperti yang kita suka mendengarkannya bahwa ada sebagian rezeki yang dititipkan ya buat kita bagikan kepada sesama. Jangan hidup kita berorientasi kepada hidup sendiri ya. Aku. Ada 12 kali kalau kita itu. Artinya begitu sangat egosentris hidupnya, dia tidak memikirkan yang lain. Boro-boro mikirin tentang duta, kerajaan surga. Dia hanya membangun kerajaannya sendiri. Itu sebabnya setiap kali kita datang dalam ibadah ini, percayalah bahwa Tuhan sedang mengulitin ya, sedang memproses ya. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari, oh ya Tuhan ampuni saya, itu saya Tuhan. Berubahlah melalui malam ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita keluar dari kehidupan egosentris kita, menjadi kehidupan yang menjadi berkat buat orang dimanapun kita berada. Selanjutnya kita buka Roma 14 ayat yang ke-12, silakan. Roma 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Ingat baik-baik, semua dipertanggungjawabkan. Tiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang berkata saya membela istri saya, atau saya membela anak saya, atau saya membela suami saya. Tidak bisa. Semua berhadapan secara pribadi. Yang berikutnya Pengkhotbah 12 ayat 14. Silakan. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membuat setiap perbuatan pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Iya. Jadi dengar baik-baik firman Tuhan, segala perbuatan kita entah itu baik, entah itu jahat, semuanya masuk dalam pengadilan tata suci Tuhan. Jadi semua dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya mari sadarilah bahwa hidup engkau adalah duta kerajaan. Hidupmu harus menjadi berkat dan harus dipertanggungjawabkan. Berikutnya next. Yang keempat, hidup memiliki suatu desain atau keteraturan. Apa yang Alkitab katakan tentang hidup? Bahwa hidup itu punya keteraturan, nggak sampangan ya, nggak asal mau aja, seenaknya aja. Ini hidup gua, lu mau apa? Gak bisa. Dalam kebenaran firman Tuhan segala sesuatunya teratur. Ya. Tuhan menciptakan 6 hari, ya, hari ke-7 dia istirahat. Ya. Semuanya ada keteraturan, pola yang jelas. Next. Ya, yang kelima, hidup memiliki tema atau desain. Makanya hari ini saya fokus untuk ajar bagaimana kita semua memahami bahwa hidup kita punya tema atau peran atau desain. Ya. Esensinya, ada esensi, memiliki tema yang jelas dalam kehidupan. Apa yang menjadi peran hidupmu, apa yang menjadi tema dalam hidupmu, itu yang akan kita lakukan. Kalau kau dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang abdi negara, jalani dengan sepenuh hati. Jalani dengan takut akan Tuhan. Kalau kau dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pengkhotbah, sampaikan kebenaran Tuhan. Kalau kau dipercayakan dimanapun kau melakukan hal-hal yang dari Tuhan, percayalah, hidup kita ada peran masing-masing. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa ada tanggung jawab dari Tuhan. Next. Yang keenam, hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita jalan dalam perjalanan yang Tuhan tunjuk untuk kita jalani.
Dan ketahuilah Tuhan ada di ujung jalan tersebut, menunggu kita. Apakah kita tetap setia sampai menyelesaikan perjalanan yang diperuntukkan buat kita. Next. Ya, yang ketujuh, apa yang kita katakan, hidup itu adalah sebuah investasi buat kekekalan. Ya, semua pemberian kita, semua perbuatan baik kita, itu sedang kita lakukan investasi buat kekekalan. Hidup di dunia ini sementara, tapi ketika kita mengerti, memahami prinsip investasi ini, maka kita bersungguh hati untuk memberikan hidup kita dan waktu-waktu kita sungguh-sungguh untuk investasi bagi kerajaan surga, di mana kita kekal selama-lamanya di sana. Next. Yang kedelapan, hidup memiliki tujuan akhir yang pasti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak mungkin berjalan tanpa ada tujuan yang pasti. Ya, awalnya sudah pasti dan akhirnya pun pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita ini sedang berjalan, kita ini sedang berjuang. Sadarilah bahwa hidupmu begitu berharga, tidak bisa ditukar oleh apapun. Amin. Sayang kalau ditukar oleh satu tindakan atau satu sikap atau satu keputusan yang bodoh. Itu sebabnya mari hari ini kita menjadi orang yang bijaksana, melihat hidup saya ini rupanya ada hal-hal yang harus saya lakukan. Hidup saya bukan sekedar saya jalani, tapi saya ada peran, saya ada perjalanan, saya ada investasi yang saya lakukan. Ya, sekarang kita masuk dalam next. Sekarang hidup di dalam Kristus, lebih mengerucut lagi. Kita semua ada di dalam Kristus, amin. Ya, dalam Kristus ada mulanya. Pada mulanya, jadi kita berkata bahwa ketika di Eden, itulah permulaan awal segala sesuatunya. Di sanalah diciptakan gambaran ilahi. Ya, di sanalah diciptakan untuk kita, manusia pertama Adam dan Hawa itu berkuasa atas seluruh ciptaan ilahi. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan untuk memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Yang berikutnya, tetapi kemudian, ya, kemudian dikatakan apa? Adam jatuh dalam dosa. Akibatnya manusia hilang kemuliaan Tuhan. Yang kedua, manusia hidup di bawah kutuk dan menjadi hamba dosa. Dan yang ketiga, manusia terpisah dari Allah. Tetapi akhirnya, hanya penting untuk kita pahami, di dalam Kristus kita diubahkan, kita diselamatkan kembali. Kita dijadikan segambar dan serupanya dengan gambaran ilahi kembali. Ya, kita diberikan kembali tujuan untuk kita masuk di dalam kepenuhannya Dia. Oke, next. Dan kita akan masuk dalam berkat-berkat apa yang kita miliki di dalam Kristus. Ya, hidup kita tetap di dalam Kristus. Kita menyadari bahwa ada berkat yang akan kita alami di dalam Kristus. Yang pertama, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan adalah hidup dalam kelegaan di dalam Tuhan. Ya, ada janji tentang kesembuhan, ada janji tentang kelepasan. Semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Kristus itu kita akan alami kalau kau percaya. Ya, dalam Kristus ada janji Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Di dalam Kristus ada pengharapan. Ya, kita memiliki pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus itu bagaikan saung yang akan kuat untuk menopang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Apapun doamu, apapun pengharapanmu, percayalah Tuhan jawabannya. Tuhan pasti menyelesaikannya buat hidupmu. Yang ketiga, masa depan yang kekal. Jadi di dalam Kristus ada hal-hal yang Tuhan katakan bahwa segala sesuatu sudah selesai. Ada masa depan yang kekal yang Tuhan janjikan buat setiap kita yang percaya. Ya, next. Ya, Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika dan juga seorang hamba Tuhan, yang katakan begini, tentu Allah tidak akan menciptakan manusia seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Ya, kita semua tidak diciptakan untuk satu hari aja. Enggak.
ada rencana Tuhan, yaitu kita masuk dalam kekekalan. Next, ada kata-kata hikmat lagi. Anda adalah karena suatu alasan, dan Anda adalah benar-benar apa yang Dia ingin ciptakan. Jadi Russell Kehler katakan bahwa kita ini karena satu alasan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa Tuhan menghendaki supaya kita melakukan apa yang Dia mau. Karena kita benar-benar apa yang Dia ciptakan. Yang terakhir, ya, dikatakan Thomas Khalil, manusia tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa pengemudi, bagaikan anak terlantar bukan siapa-siapa, dan itu adalah hal yang sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang di dalam hadir tempat ini, sampai detik ini engkau tidak memiliki tujuan yang pasti, peranmu engkau tidak ketahui, engkau tidak mengerti siapa dirimu di dalam Kristus, maka masih ada kesempatan untuk kita terus diubahkan dalam hadirat Tuhan. Amin. Sadarilah bahwa kita ini ada tujuan, ya, ada rencana Tuhan. Oke? Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya dapat tulisan bagus sekali, ya. Dikatakan begini, untuk segala sesuatu di atas muka bumi ada waktunya. Pada satu hari, seorang yang bijak meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuat cincin dan menuliskan sesuatu yang bisa menyimpulkan seluruh pengalaman dari perjalanan hidupnya, supaya bisa menjadi pelajaran bagi hidupku di dalam cincin tersebut. Ini kata seorang bijak yang meminta kepada tukang emas. Berbulan-bulan si tukang emas tua yang membuat cincin tersebut merenung, ya. Tukang emas ini mikir, dia mau tulis apa ya, kalimat apa yang tepat, ya. Akhirnya tukang emas ini mengukir satu sepotong kalimat dan menyerahkan cincinnya itu kepada sang bijak. Dengan tersenyum sang bijak membaca tulisan kecil di cincin itu, bunyinya, yang ini pun akan berlalu. Tulisannya kecil, sederhana. Yang ini pun akan berlalu. Hanya itu aja. Awalnya sang bijak tidak paham dengan tulisan itu. Tapi suatu ketika dia menghadapi persoalan hidup yang sangat sulit, tidak sengaja ia membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lalu dia pun menjadi lebih tenang. Dan kemudian tak kala ia sedang bersenang-senang, ia pun tanpa sengaja membaca tulisan di cincin itu. Yang ini pun akan berlalu. Lantas dia menjadi rendah hati untuk dia menyadari kesenangan yang dia alami saat itu hanya sementara. Tak ada satupun di dunia ini yang abadi. Jadi ketika kita punya masalah, dalamilah dan janganlah terlalu bersedih. Demikian juga ketika kita sedang senang dan bahagia, nikmatilah dan syukurilah, tetapi jangan lupa ini. Ingatlah, segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, semuanya akan berlalu. Untuk itu, tetaplah sejuk di tempat yang panas, tetaplah manis di tempat yang pahit, tetaplah merasa kecil sekalipun telah menjadi besar, tetaplah tenang di tengah badai yang paling hebat. Semua yang ada di dunia ini tak ada abadi. Yang ini pun akan berlalu. Tuhan memberkati. Kita berikan kepada Tuhan. Gimana ya? Semuanya sehat ya? Oke. Senang sekali bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat Ibu RT dan Bapak yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi cerita tentang pertolongan Tuhan, di mana kita semua pasti punya banyak masa lalu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama saya yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saya James Rose. Saya adalah kakak dari James Rose yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Dan seperti firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa hidup ini adalah apa? Hadiah, betul. Ya, hadiah yang harus kita jaga. Meskipun kita begitu banyak masalah,
Tapi Tuhan katakan selama kita hidup, masalah itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kita mau berharap dan mau berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar, dan akan bisa kita lewati semua masalah yang ada. Amin. Baik, sebelum saya lanjut, saya akan nyanyikan sebuah lagu dulu. Mohon maaf tadi saya macet dari jam 3 lebih saya jalan dari karena macet. Makanya tadi sudah firman baru nyampe. Rencananya tadi ada mau cek sound. Mungkin kostum saya kayaknya kurang cocok ya. Soalnya saya pikir di sini anak muda semua, kemarin sama ibu. Saya pikir di sini cuma anak muda. Mohon maaf ya. Dulu aku berjalan, tapi tanpa arah tujuan. Walaupun ku tersenyum, tapi hatiku menangis. Dalam keramaian pun ku masih merasa sepi. Dulu aku terhilang sangat jauh dari Tuhan. Ku mengejar mimpiku yang takkan pernah berakhir. Hidup jadi tak berarti, tak satu pun yang peduli. Itu dulu waktu ku belum mengenalnya. Itu dulu waktu ku terhilang jauh. Itu dulu waktu ku belum mengenalnya. Itu dulu waktu ku terhilang jauh darinya. Kini aku bahagia setelah ku jumpa Tuhan. Dia menjanjikanku kehidupan abadi, asal ku setia sampai Dia kembali menjemputku. Ku percaya jika ku bersama Tuhan, ku kan pasti jadi lebih dari pemenang. Ku percaya jika ku bersama Tuhan, ku kan dapat selesaikan pertandingan iman ini. Ku percaya jika ku bersama Tuhan, ku kan pasti jadi lebih dari pemenang. Ku percaya jika ku bersama Tuhan, ku kan dapat selesaikan pertandingan iman ini. Ku kan dapat selesaikan pertandingan iman ini. Jika kita bersama Tuhan, kita pasti akan bisa selesaikan semua pertandingan iman ini. Amin. Lalu saya tulis itu yang berdoa. Lalu yang WRT yang seorang muslim, tapi Tuhan sering menampakkan diri kepada dia begitu. Saya sebenarnya nggak enak mencerita, tapi lebih baik saya cerita sedikit tentang saksi saya. 2 tahun yang lalu
lalu saya pernah kecewa dengan manusia dan saya di blacklist untuk sebuah pelayanan. Kami waktu itu sudah melakukan, saya mendirikan satu grup band yang bernama Wenda. Itu adalah band bergenre rock pertama di Indonesia, tapi luar negeri udah banyak. Dulu ditentang, tapi saya bikin stylenya seperti Bon Jovi dan kami waktu itu tour di 50 kota. Setelah sukses dengan tour itu, kami pulang ke Jakarta dan untuk permintaan tour kami selanjutnya sudah diatur jadwalnya, semuanya sudah oke. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan telepon saya. Dia bilang, ini dengan Pak James ya? Oh iya saya pendeta yang saya disebut namanya. Saya dari pusat. Saya mendengar Anda melibatkan musisi dalam pelayanan Anda, musisi yang baru mau bertobat. Memang waktu itu ada teman saya yang saya ajak pelayanan, dia narkoba, tapi saya mulai mencoba untuk supaya dia bisa tinggalkan pelan-pelan. Memang tidak secara instan ya, dia bisa. Tapi dia udah bisa ikut pelayanan bersama kami. Dia waktu itu main ke bass waktu itu, dan ternyata mereka tidak senang. Dan akhirnya saya di blacklist. Dibilang saya akan blacklist kami ke seluruh GBI yang ada di Indonesia. Wah, saya bilang kenapa bisa seperti itu? Dan setelah kita konfirmasi, menegakkan konfirmasi untuk tur kami yang sudah dijadwalkan semuanya sudah oke, benar. Satu demi satu tempat itu waktu itu ya, tur yang kedua 30 kota. Mereka sudah mulai secara halus untuk menolak, kami belum ada persiapan untuk ini. Jadi satu demi satu dan semuanya seperti itu. Nah dari situ saya tahu bahwa ya memang sudah ditelepon dari pusat, sudah telepon. Saya ya sudahlah, saya sudah waktu itu saya kontrak di perusahaan rekaman Maranatha dan saya bilang ya sudah, saya tidak ada tur lagi, saya ingin pelayanan di gereja. Saya di GBI Sungai Water Jakarta dan ada beberapa gereja yang saya sering pelayanan. Dan waktu itu sama juga saya tidak boleh untuk pelayanan. Saya kan bingung, saya mau gimana gitu. Masa saya mau pelayanan nggak bisa, ini cuma masalah teman. Akhirnya semua sudah tidak ada jalan seperti itu. Kemudian yang namanya kekecewaan, dan itulah kalau kita kecewa sama manusia, kita seharusnya tidak boleh tinggalkan Tuhan. Nah waktu itu karena saya udah kacau juga, nah ada teman saya datang, teman udah lama sekali. Nah dia adalah teman dekatnya Ustaz Arifin Ilham di Kota Peradilan, dan dia mengajak saya ketemu dengan beliau. Sebentar itu saya bilang, dia bilang kalau kamu, saya udah berpikir wah saya berarti ini harus berpindah agama karena mereka sudah tidak menerima saya. Dan saya singkat cerita, saya berjumpa dengan Ustaz Arifin Ilham dan teman saya bilang, saya kaget waktu itu di sana. Dia langsung bilang, mereka panggil dia Morobi guru kan. Morobi, ini teman saya masuk Islam. Saya kaget. Malah saya tidak pernah, belum siap waktu itu kan, masih berpikir saya belajar tentang Muslim gimana ini. Dan akhirnya karena saya bingung juga, dia tanya, iya kamu benar begitu? Saya langsung dengan semangat saya bilang iya. Cuma saya bilang ke teman saya, kamu tolong jangan ekspos foto-foto atau apa ya. Jadi tenang, aman. Nah, itu masuk ke masjid, waktu itu udah puluhan ribu orang sholat. Dia setiap sholat itu pasti ribuan orang. Saya suruh tunggu di pastor waktu itu ada 2 orang. Kemudian begitu selesai sholat, saya dipanggil. Karena ini udah dipanggil. Nah begitu saya masuk, saya ada live streaming. Kamera semua di mana-mana. Saya bilang waduh ini pasti kacau kan. Nah, saya udah nggak bisa mundur sama itu. Cuma saya pikir kan itu mungkin cuma di kalangan muslim lah. Jadi teman-teman saya kan orang Manado. Teman-teman saya kan di Facebook, di Instagram, apa kebanyakan kan orang-orang Kristen jarang sekali itu.
hal-hal acara seperti ini. Singkat cerita, setelah itu saya udah menjadi seorang yang bersyahadat. Saya pulang waktu itu ke rumah, sampai di rumah WhatsApp saya bunyi. Ternyata teman saya di Manado ada yang mengikuti Instagram almarhum Ustaz Arifin. Nah, dia bilang, Allah Akbar, karena ternyata udah seorang muslim. Saya sudah share videonya, saya bilang, wah kacau ya. Benar, setiap hari itu di Facebook saya itu ribuan itu messenger, caci maki apa semua. Saya sudah takut. Dan saya lihat yang caci maki itu teman-teman saya, peminum dan segala macam. Jadi saya bilang, kok mereka di seperti grup saya waktu di sekolah, saya dikeluarin dari grup, pokoknya udah segala macam. Dan cerita, ya mama saya juga telepon sama saya, katanya kamu sudah Islam. Saya bilang, ini udah heboh di gereja mama. Dia bilang, waduh, saya bilang udah kacau. Jadi juga udah marah sama saya. Wah, pokoknya udah kacau balau waktu itu. Dan itulah, saya juga tidak tahu saya bisa seperti itu. Tapi waktu itu saya sholat di waktu. Tapi setiap habis saya sholat, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya nggak ngerti gimana. Nah itulah mereka bilang karena mungkin emosi ya, bukan panggilan, karena emosi kita berpikir. Saya bukan bilang muslim itu tidak bagus, bukan. Luar biasa. Saya ketemu dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham. Dia kesuciannya luar biasa. Setiap permisi habis buang air kecil, wudhu segala macam. Dan dia katakan kepada saya ceritakan meromnya. Saya di fitnah di Instagram, di YouTube segala macam. Kamu tidak boleh menjelekkan agama kamu yang sebelumnya. Kamu tidak boleh. Dan dibilang yang akan datang kedua kali adalah Isa Al-Masih. Wah, saya kaget. Dia ngomong ke saya, yang akan datang menghakimi hari kiamat adalah Isa Al-Masih. Amin. Luar biasa. Kita berikan kemuliaan doa dulu. Mungkin seperti itu ya. Saya juga tidak tahu saya bisa tidak akan mengalami pengalaman hidup seperti itu. Dan saya menjadi diangkat menjadi adik angkatnya almarhum. Jadi saya juga tidak pernah berharap untuk mereka bilang mau cari muka, mau dekat sama beliau, tidak pernah. Beliau itu selalu jalan itu ya mungkin Bapak tahu ya, kalau ulama itu dikawal dengan pengawal brimob dan segala macam dengan senjata lengkap, memakai jubah dan sorban. Saya waktu itu, ya mereka ketemu pun waktu setelah syahadat nggak bisa ketemu. Dan satu waktu dia setiap hari almarhum chat sama saya. Saya diberi nama waktu itu Muhammad Fasaudan. Sampai udah selesai syahadat, mereka udah panggil saya, Bang Fasa. Saya ngerti, nggak gitu. Oh, nama saya baru yang itu. Saya, oh iya. Mereka mau kasih selamat gitu. Saya juga lupa karena kan nggak tahu itu. Dan setiap malam almarhum chat sama saya juga nggak tahu. Setiap hari kamu tidak boleh dibuat ke kalian dulu, jaga kesucian dan teruslah sholat setiap hari. Dan sampai satu waktu dia chat saya, masa kamu nanti ke Asifah kita sholat bagaimana? Oh dia siap, saya datang. Maksudnya dia saya datang ke tempat dia dan kita akan naik sama-sama di mimbar. Maka karena saya tidak mau seperti itu, nanti kan cerita bahwa saya hanya memakai usaha Islam itu untuk menjadi apa ya? Orang bilang mencari muka gitu. Nah saya bergabung dengan ribuan jemaah di bawah. Jadi saya lihat pengawalnya itu masuk, kemudian beliau masuk. Waktu itu ada seperti pendeta ya, Ustaz tamu, dan yang bisa duduk di atas mimbar itu cuma Ustaz almarhum Arifin Ilham yang baca azan sama yang seperti pendeta yang Ustaz tamu itu dia gitu. Nah, saya di bawah diantarin ribuan orang, kemudian dia nggak sengaja lihat sama saya seperti itu mungkinnya. Nah dia senyum dan dia panggil sama saya begini, dia suruh duduk di samping beliau. Saya kan nggak berani. Karena semua dijaga ketat, semua nggak sembarang. Seperti mau ketemu presiden, saya juga pikir kan seperti pendeta biasa aja. Ternyata pengawalannya luar biasa. Dan 2 kali dipanggil saya disuruh lewat, di video ada disuruh lewat. Akhirnya karena semua orang sampai pengawalnya semua sudah lihat sama saya. Akhirnya saya naik ke
dia sampai khotbah sampai stop waktu itu, dan dia tanya, ini siapa ini? Maksudnya saya kok tiba-tiba ada di situ gitu. Nah, dan dia perkenalkan ini lah Maulana yang Ustaz Arifin yang dulu. Pokoknya begitu banyak hal-hal yang aneh menurut saya. Beliau sakit aja waktu itu nggak sembarang orang bisa masuk, cuma pejabat-pejabat tinggi dan ulama-ulama besar. Saya satu-satunya santri yang bisa masuk waktu itu, dijaga ketat sampai waktu saya naik jam 9 malam. Padahal waktu itu katanya beliau udah harus istirahat. Kemudian pengawalnya, Fasa udah, Bang Fasa kamu ditunggu Ustaz. Saya bilang nggak mungkin. Udah jam 11, setengah 9 malam saya perjalanan dari Pantai Nakapu ke Cikini, kan butuh waktu kurang lebih ya setengah jam lebih. Udah waktu istirahat, tapi 2 kali dia bilang kamu ditunggu. Saya datang ke sana, udah berjalan tetap dikawal sampai di atas, dan saya begitu sampai tetap itu saya melihat begitu banyak memakai sorban putih, dan saya tanya sama pengawal, itu siapa? Itu Ustaz yang mau masuk dari sore tapi nggak bisa masuk. Saya kaget, kok bisa seperti itu. Dan kemudian saya jatuh, kemudian saya dengar dari dalam suruh dia masuk. Saya masuk sambil jalan mendekati beliau, ternyata ada pakai semacam lakban di depan, jarak 5 meter, nggak boleh dekat. Saya lagi masuk, sampai beliau dengan baik tangan. Kemudian saya disuruh stop sama pengawalnya, maaf bang, bapak saya sampai sini. Nah, dia panggil saya, sini, kamu di sini, biarkan saja. Ada pengawalnya tinggalkan kami berdua. Waktu saya salaman sambil cium tangan, dia langsung pegang tangan saya yang lepasin dan dia usah saya suruh duduk di ranjang. Saya juga bingung kok dia begitu sayang sama saya, dan di situ ada ajudan yang katakan, kasih tahu saya bahwa lagu kamu itu yang kehidupan abadi. Saya tahu rohani yang saya bikin waktu papa saya meninggal itu judulnya kehidupan abadi, bahwa di surga itu kita tidak ada lagi air mata dan sebagainya. Nah, yang pengawal ini kasih tahu lagu kamu dikasih dengar sama presiden. Lagu mana? Saya bilang lagu yang kehidupan abadi. Wah, terus Ustaz bilang, iya saya senang dengan lagu itu. Berawal mau dipikir kan itu lagu rohani. Beliau sangat senang. Tapi saya sebetulnya bukan satu kebanggaannya, karena saya waktu itu sedang dalam kegalauan hati dan emosi sehingga saya bisa melakukan seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan selalu akan berada bersama kita, sekalipun kita pernah jatuh dalam hal apapun. Saya percaya kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan akan membimbing kita. Amin. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hidup ini hanya sesaat. Kita tidak tahu, bisa hari ini, bisa esok, lusa. Tuhan bisa memanggil kita. Orang meninggal bukan harus sakit. Orang yang sehat bisa tiba-tiba meninggal. Dan kematian itu akan membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan kalau kita percaya Tuhan. Amin. Kalau kita berharap semua akan tenangkan saat Yesus datang kedua kali. Ada sebuah lagu yang saya tulis. Kita yang setia, karena saat Yesus kembali, semua yang setia akan diberikan mahkota dan akan hidup bersama. Hidup ini seperti uap air, sekarang terlihat kemudian hilang. Apakah engkau sudah siap sedia bila saat ini Tuhan memanggilmu? Apa artinya engkau miliki dunia ini, tapi jiwamu nanti binasa? Apa artinya engkau miliki dunia ini, tapi kau tak miliki keselamatan?
ini mekar esok kita tak tahu nanti apa akan terjadi. Mungkin hari ini kita menghadapnya, sadar dan kembalilah sebelum terlambat. Jangan tunda sampai esok hari. Ambillah keputusan saat ini juga, karena mungkin esok maut sudah menjemputmu. Berbahagialah kau yang tetap setia, kau akan dipakaikan mahkota. Kau akan bersama dia di tempat yang indah, dan kau akan hidup selamanya. Berbahagialah kau yang tetap setia, kau akan dipakaikan mahkota. Kau akan bersama dia di surga yang indah, dan kau akan hidup selamanya. Kau akan bersama dia di surga yang indah, dan kau akan hidup selamanya. Dan kau akan hidup selamanya. Dan kau akan hidup selamanya. Tuhan berjanji kita akan hidup selamanya. Amin. Lagu itu saya tulis bukan cuma buat saudara dan tapi buat saya pribadi juga. Kalaupun saya tidak setia, saya juga tidak akan berada di sana. Semua yang menentukan adalah langkah akhir kita. Meskipun kita pernah jatuh, tapi Tuhan katakan, kalau kalian mau bangkit dan berjalan berlari menuju Yesus, Tuhan akan benarkan kita. Saya pernah mengalami kematian usia saya 21 tahun. Waktu itu mama saya sedang melayani tetangga, akan mendoakan tetangga yang sedang sakit. Kemudian saya bentak karena saya waktu itu mau tidur, dan saya marah ke mama saya supaya jangan berisik. Kira-kira saat itu saya seperti kerasukan dan pingsan. Saya dengar mereka mendoakan saya, tapi saya sudah tidak berdaya. Kemudian singkat cerita, hari demi hari saya sudah semakin lemas, tidak mau makan, dan karena saya meninggal selama 3 bulan. Waktu saya meninggal itu saya tidak seperti bermimpi. Makanya saya bilang, orang yang meninggal itu tidak ada beda dengan orang bermimpi. Karena waktu itu saya bermimpi dan mama saya katakan, adik saya, bapak saya katakan, kamu sudah meninggal, badan kamu sudah dingin, tidak ada detak jantung, bibir sudah pucat semua. Nah, kalau waktu itu saya tahu saya lagi bermimpi. Saya sedang tidur, saya bermimpi ada seorang yang besar mengangkat saya, dan dia lempar saya ke satu sumur. Sumur itu dikelilingi api, jadi dalam lubang sumur itu api. Nah, saya dilempar ke situ, tapi herannya saya teriak itu tidak ada ujungnya sumurnya. Ya, jadi jatuh terus tidak ada kayak gitu. Saya teriak tapi tetap aja dicari itu api semua. Tiba-tiba sebelum saya sampai di sepertinya, kalau saya mungkin pikir mau ada dasarnya gitu, tapi saya nggak tahu. Waktu masih jatuh tinggi udah semakin lama terus tiba-tiba ada seperti seseorang magnet yang saya tidak melihat siapa itu. Dia menarik saya dari belakang dan saya langsung keluar dari sumur itu. Dan kalau saya keluar itu, tiba-tiba saya melihat saya lagi kayak ke atas, makin hari makin lama makin tinggi, dan saya lihat saya di atas awan. Dan waktu itu saya melihat awan di bawah saya.
Jadi saya sudah melewati awan. Pertamanya saya melihat awan di atas, tapi lama-lama saya bisa melewati awan itu. Dan saya melihat seperti pesawat yang sedang take off. Saya melihat, tapi saya tidak berdaya karena seseorang itu sangat kuat seperti magnet membawa saya. Semakin tinggi, saya melihat dari jarak yang mata saya bisa memandang. Saya melihat ada sebuah cahaya yang begitu berkilau. Itu sangat jauh sekali, tapi mata saya bisa melihat. Lama-kelamaan saya sedang mendekat ke cahaya itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba saya sudah berada di dalam satu ruangan. Mungkin saya berpikir saya ada di dalam kota itu, cahaya itu ya. Karena saya tiba-tiba cuma hanya melihat, mendekat, dan tiba-tiba saya udah ada dalam seperti gedung yang besar, seperti gedung kabinet yang sangat besar. Langit-langitnya sangat tinggi, tidak kelihatan. Saya tidak tahu saya masuk dari mana. Saya tahu aja saya dari dalam. Dan waktu saya lihat itu di dalam begitu banyak orang memakai jubah putih, tanpa ada belahan jubahnya. Jubahnya seperti tidak ada belahan, tidak ada bekas jahitan. Dan yang anehnya saya melihat mukanya semua sama, tidak ada yang beda. Dan yang hal yang aneh, saya bisa tahu meskipun seperti kembar di satu gedung itu, saya bisa tahu yang ini teman saya yang sudah meninggal, ini saudara saya, dan ini temannya bapak saya yang sudah meninggal. Padahal mukanya sama semua, makanya itulah mungkin saya berpikir seperti Tuhan katakan, saat Tuhan kembali, wajah kita diganti dengan wajah kemuliaan. Mungkin seperti itu. Saya tidak mengerti, tapi saya bisa tahu orang ini sudah meninggal, dan ini yang saya kenal saya tahu. Padahal mukanya sama, rambutnya semua seperti ini, mukanya semua bercahaya. Kemudian saya dihadapkan ke sebelah kanan, itu diputar begini, dan saya melihat ada satu singgasana yang besar begitu. Dari jarak kurang lebih 300-an meter ya, saya melihat ada satu kursi emas yang besar, dan di situ ada duduk seperti cahaya, tidak bisa kelihatan, dan dikelilingi dengan malaikat saya besar. Saya penasaran, saya mau ingin mendekat, mau ingin tahu siapa ini. Saya sementara mendekat berjalan, saya terasa bukan seperti berjalan ya, seperti melayang waktu itu. Mendekat, semakin mendekat, baru kira-kira mungkin ya sekitar 5 meter, saya ditarik lagi sama yang magnet tadi itu. Tarik, tiba-tiba saya sudah keluar dari gedung ruangan itu. Saya ingat saya sudah di awan lagi di atas langit. Kemudian saya dibawa jalan terus seperti melayang, tapi saya nggak tahu mau kemana. Dan makin lama saya melihat rumah saya di bawah, kelihatan rumah saya. Loh, rumah saya tidak ada atapnya, kayak tembus. Dan saya melihat saya lagi tidur. Saya melihat mama saya itu lagi ada di dekat saya, papa saya waktu itu sama Jiklin. Dan saya melihat saya lagi tidur. Rumah saya kok nggak ada atap. Makin lama makin dekat seperti pesawat yang mau landing. Dan saya mendengar mereka sedang menyanyi sebuah lagu kuno ya, orang bilang lagu kuno. Tapi di situ saya melihat mungkin kuasa dari pujian itu luar biasa. Lagunya seperti ini yang saya dengar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Boleh kita nyanyi sama-sama? Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Lagu itu ya saya dengarkan. Dan saya mendengar, saya makin turun seperti pesawat sedang mau landing. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Saya semakin dengar mereka sedang menyanyi lagu itu, dan saya sedang tertidur. Saya melihat mereka sambil menyanyikan lagu itu sambil menangis. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya seperti bermimpi. Saya tidak tahu saya meninggal pun orang tua yang kasih cerita ke saya.
makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Mereka lagi nyanyi lagu itu berulang-ulang. Jadi kira-kira dari jarak yang saya bisa lihat rumah saya sudah mendengar ada dan sama-sama lagu itu. Lagu saya tidak pernah salah, makanya lagu itu saya bikin di rekaman di album yang ke-5 ya kalau tidak salah. Singkat cerita, mimpi itu seperti terputus. Saya sudah mendekat kira-kira 300 meter. Saya tidak bisa berdaya mau lari bagaimana, nggak bisa, tinggal ngikutin aja yang bawa sama saya itu. Dan saya nggak bisa melihat siapa dia. Begitu saya makin dekat, suara yang lagi nyanyi makin kencang terdengar. Tapi rumah saya udah ada atapnya, saya lihat udah tembus. Tapi yang rumah yang lain masih ada, cuma yang fokus ke rumah saya di kamar itu. Kemudian mimpi itu terputus dan mata saya terbuka. Mama saya teriak, haleluya, peluk sama saya. Nah, saya kan kaget waktu itu. Kenapa mereka nangis gitu? Jadi juga peluk saya. Mereka bersyukur luar biasa, mereka menyembah Tuhan. Dan setelah itu saya sudah bersedar waktu itu, dan mama saya belum langsung kasih tahu kalau saya sudah meninggal. Nanti sudah 4 hari baru cerita. Dia takut saya shock nanti baru cerita. Beberapa hari lalu waktu itu kamu sudah meninggal. Saya kaget. Baru saya ingat, waktu itu saya bermimpi, mimpi yang tadi. Makanya saya bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan hidup buat saya, meskipun jatuh bangun, tapi saya terus berusaha untuk bisa menghabiskan sisa waktu di dunia ini untuk bisa melayani Tuhan. Saya akan tutup dengan satu pujian. Lagu ini